Selamat datang di podcast Bawaslu Riau. Ruang diskusi, edukasi seputar pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada, gimana kabar hari ini? Saya berharap semoga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bawaslu, kali ini podcast Bawaslu Riau yang edisi ke-8 hadir lagi. Saat ini kita akan berbincang-bincang persoalan kepemiluan, dan topik kali ini kita akan berbicara tentang peran Sentra Gakumdu di dalam pemilihan umum tahun 2024. Dan tentunya pembahasan dan topik ini saya diskusikan dan saya bincangkan tidak seorang diri. Saya ditemani oleh narasumber spesial tentunya. Di samping saya ada kedua narasumber yang akan membahas topik kita pada hari ini. Yang pertama dari pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau ada Bapak Iwayan Sutarjana. Om Swastiastu, Pak Wayan. Gimana kabar hari ini? Sehat. Oke, baik. Semoga lancar ke depannya kita ngobrol ini, Pak ya. Yang kedua, sahabat Bawaslu, sudah bersama saya juga ada Bapak Kompol Firman Sianipar. Apa kabar, Pak? Baik. Oke, sebelum saya tanya ke Pak Wayan di Kejati Provinsi Riau menjabat sebagai apa sekarang, Pak? Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum. Oke, baik. Kalau dari Pak Firman, Pak, untuk di Kapolda sekarang menjabat sebagai apa? Saya saat ini sebagai Kasubit 1 Direktorat Reserse Kriminal Umum. Yang membidangi urusan keamanan negara. Oke, baik. Sekarang mungkin kita tahu Pak Wayan, Pak Firman, saat ini kan kita sudah memasuki perhelatan pemilu ya. Dan tentunya tentunya kalau di Bawaslu ini ada orang mengenal istilahnya Sentra Gakumdu gitu. Nah, kira-kira nih untuk masyarakat ketahui apa sih sebenarnya Sentra Gakumdu? Saya coba tanya ke Pak Firman ya. Gimana tuh Pak? Kira-kira apa Sentra Gakumdu itu dalam perhelatan pemilu? Ya, memang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 sudah semakin dekat. Di mana pemilu tahun 2019 akan yang terdahulu telah memberi banyak dampak pelajaran dan evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2019 terdahulu. Dan pemilu tahun 2024 nantinya yang akan kita laksanakan eksistensi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di mana pelaksanaan ini nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ya, di Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, Sentra Gakumdu ini adalah merupakan salah satu tempat berkumpulnya dari penegak hukum yang meliputi dari Bawaslu, kemudian penyidik, dan juga dari pihak kejaksaan yang menangani tentang dugaan ataupun adanya tindak pidana pemilu. Nah, kalau untuk di kepolisian sendiri ya Pak ya, saya fokus di kepolisian. Kira-kira untuk di Sentra Gakumdu, tupoksi kepolisian itu sebagai apa sih Pak? Jadi tetap mengacu kepada kegiatan atau menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap adanya dugaan-dugaan ataupun pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu ya. Kalau dari Pak Wayan sendiri, nah tadi kan sudah jelas ya yang disampaikan oleh Pak Firman kalau Gakumdu ini, Sentra Gakumdu adalah gabungan ya. Kalau kita simpulkan dari gabungan dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan terkait dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu atau bukan. Nah, saya mau fokus ke kejaksaan. Untuk di kejaksaan sendiri, kira-kira peran kejaksaan sendiri untuk di Sentra Gakumdu itu apa Pak Wayan? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
yang dalam aktualisasinya lebih diperinci di Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Gakumdu. Nah, disitulah sudah diamanatkan dalam aturan tersebut bagaimana peran fungsi daripada Sentra Penegakan Hukum Terpadu itu sendiri. Memang tadi disampaikan bahwa Sentra Gakumdu ini dibentuk adalah untuk menyatukan persepsi, terutama terkait dalam penegakan hukum pidana pemilu. Jadi mana kita antara Bawaslu dalam hal ini sebagai leading sektor, kemudian ada dari rekan-rekan penyidik dan kami dari jaksa yang nantinya akan sebagai penuntut umum dalam suatu peristiwa tindak pidana pemilu. Nah, peran kami di kejaksaan begitu juga nanti dengan peran penyidik dan juga peran Bawaslu itu menjadi satu dalam kaitannya dengan proses penegakan pidana pemilu. Jadi mulai dari awal penerimaan laporan, kemudian ada sesuai dengan peraturan Perbawaslu itu ada pembahasan 1, pembahasan 2, pembahasan 3 dan pembahasan 4. Nah, disitulah peran ketiga institusi ini secara sama dan menyatukan persepsi bagaimana penanganan perkara tindak pidana pemilu itu sampai tuntas. Nah, terkait dengan peran fungsi daripada kejaksaan, di situ adalah sebagai pendamping dalam kaitannya dengan penerimaan laporan ataupun temuan. Ya, mulai dari situ. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Oke. Baik, tadi kan kita udah berbicara tentang dari Sentra Gakumdu ya. Nah, terus kalau saya mau fokus ke Pak Firman, ada proses namanya kan penyidikan kalau di kepolisian. Nah, kira-kira untuk mekanisme penyidikan yang ada di kepolisian untuk Sentra Gakumdu sendiri, Pak, terkhusus untuk menangani tindak pemilu itu seperti apa? Jadi terima kasih khusus untuk kepolisian ataupun penyidik yang tergabung dalam Sentra Gakumdu itu mendampingi Bawaslu. Oke. Nah, dalam temuan ataupun laporan formil melakukan identitas pelapor, kemudian pihak terlapor dan juga waktu pelapor. Pelaporan itu tidak melebihi ketentuan paling lambat 7 hari setelah diketahui terjadinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu. Oke. Nah, baru kemudian pendampingan dalam penentuan materialnya. Nah, di sini dalam hal peristiwa dan uraian kejadiannya, baru tempat di mana terjadinya, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan juga bukti dari tindak pidana pemilu tersebut. Nah, adapun kegiatan dalam penyidikan ini ya dilakukan dengan ekstra oleh penyidik selama 14 hari. Nah, kemudian setelah pemeriksaan yang dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada pihak penuntut. Oke. Nah, tadi kan mekanisme penyidikan dari kepolisian. Kalau dari Pak Wayan, tadi kan saya menangkap ada beberapa tahapan-tahapan, Pak ya, untuk di Sentra Gakumdu. Nah, saya fokus lagi, kira-kira tahapan-tahapan dalam penanganan proses untuk melakukan penanganan suatu peristiwa hukum terkait dengan tindak pidana pemilu, itu gimana sih, Pak Wayan? Baik ya. Jadi sebagaimana sudah diatur di dalam ketentuan Perbawaslu 31 2018, ini terkait dengan proses penegakan hukum suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Nah, itu diawali dengan adanya laporan atau temuan. Atas suatu peristiwa yang diduga tindak pidana pemilu. Nah, terhadap laporan atau temuan inilah, jadi peran kita masing-masing di sini adalah Bawaslu sebagai leading sektor untuk menerima laporan atau pengaduan. Kemudian kami dengan rekan penyidik melakukan pendampingan. Nah, kemudian dilakukanlah pembahasan pertama. Jadi pembahasan pertama ini adalah untuk menilai
syarat formil material suatu temuan ataupun laporan. Nah, apakah laporan itu merupakan suatu peristiwa pidana atau bukan? Nah, untuk menentukan itu selanjutnya dilakukanlah pleno oleh Bawaslu. Jadi Bawaslu lah yang menentukan di situ nanti suatu peristiwa itu apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Nah, kemudian setelah dilakukan penentuan bahwa suatu peristiwa itu adalah diduga merupakan suatu tindak pidana, maka Bawaslu dalam hal ini melakukan klarifikasi. Ya, jadi klarifikasi dalam jangka waktu 14 hari. Jadi 14 hari kerja sesuai dengan Per Bawaslu. Nah, dalam melakukan klarifikasi ini, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengundang pihak-pihak terkait, apakah itu dari pihak terlapor, pelapor, saksi-saksi, dan juga ahli. Namun dalam pelaksanaannya permintaan keterangan itu didampingi oleh rekan-rekan penyidik dan juga jaksa. Nah, kemudian setelah suatu peristiwa itu dilakukan klarifikasi dan merupakan suatu tindak pidana, maka laporan tadi itu diserahkan kepada rekan-rekan penyidik untuk dilakukan penyidikan. Ya, sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Nah, hubungan ini tetap berjalan, 3 instansi ini tetap. Jadi dalam hal penyidik melakukan penyidikan, kami juga melakukan koordinasi dan pendampingan kepada rekan-rekan penyidik. Dan pada saat itulah penyidik mulai melakukan penyidikan, memberitahukannya ke jaksa dalam bentuk surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Nah, di situ lagi lebih intensif kami melakukan koordinasi dengan rekan-rekan penyidik dalam kaitannya dengan melakukan penyidikan. Nah, kemudian dilakukanlah pembahasan tahap kedua. Jadi hasil dari penyidikan oleh rekan-rekan penyidik dibentuk dalam bentuk berkas perkara. Nah, kemudian dalam pembahasan kedua ini kesimpulannya adalah apakah berkas perkara yang dibuat oleh rekan-rekan penyidik itu sudah layak untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, kemudian itu juga ada jangka waktunya ya, tadi rekan-rekan penyidik sudah sampaikan. Kemudian setelah berkas perkara disampaikan ke kami selaku penuntut umumnya, kami mempunyai waktu 3 hari untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Apakah berkas perkara yang disampaikan oleh rekan-rekan penyidik kepada kami itu sudah memenuhi syarat formil material untuk dilakukan penuntutan. Tapi dari hasil penelitian kami umpamanya belum memenuhi syarat, masih ada hal-hal yang perlu untuk disempurnakan, maka dalam jangka waktu 3 hari kami kembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dengan petunjuk untuk dipenuhi. Nah, kemudian setelah penyidik menerima berkas dari kami, maka penyidik punya waktu 3 hari untuk melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang kami berikan. Kemudian penyidik mengirimkan kembali kepada kami, maka kami dalam waktu 3 hari harus sudah menentukan sikap. Nah, disitulah oleh PR Bawaslu sudah dibatasi terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum itu cuma sekali. Jadi disertai dengan petunjuk itu cuma 1 kali. Nah, disitulah kemudian penuntut umum menentukan sikap berkas perkara memenuhi syarat formil material atau di kami itu lebih dikenal dengan POR P21. Kemudian setelah ada P21, ada kewajiban bagi penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kami. Jadi setelah diserahkannya tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kami, jadi hubungan ini tetap ini penyidik juga masih ini ya tetap pokoknya berjibaku terus kita di sini bertiga. Nah, di situ setelah itu kami punya waktu 5 hari untuk menyusun surat dakwaan. Jadi sebelum menyusun surat dakwaan, dalam waktu 5 hari kami melakukan penuntutan. Jadi penuntutan di sini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang. Jadi dalam waktu 5 hari. Jadi pelimpahan perkara ke pengadilan itu kami limpahkan berkas perkara.
yang ada di dalamnya adalah surat dakwaan, kemudian juga barang bukti. Jadi meminta kepada pengadilan untuk menetapkan hari persidangan. Nah, kemudian setelah hakim menetapkan hari persidangan, maka kami melakukan persidangan. Jadi hakim pengadilan negeri punya waktu 7 hari kerja untuk menyidangkan perkara tindak pidana pemilu. Jadi kemudian sampai proses persidangan dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, kemudian hak daripada terdakwa untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan, kemudian kami tanggapi dengan pendapat penuntut umum, kemudian ada putusan sela dari majelis hakim yang menyidangkan. Jadi apabila putusan sela dari majelis hakim yang menyidangkan perkara itu menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, maka pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan. Jadi dilanjutkan dengan pembuktian, ada kewajiban kami untuk menghadirkan saksi-saksi, kemudian ahli, dan juga pemeriksaan terdakwa. Tibalah sampai selesai pembuktian, tiba giliran kami untuk mengajukan tuntutan pidana. Mengajukan tuntutan pidana, kemudian saling jawab-menjawab antara kami dengan terdakwa atau penasihat hukumnya. Hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara itu. Nah, pada hari penjatuhan putusan oleh majelis hakim, 3 instansi ini yang tergabung dalam sentra Gakumdu ini melakukan pembahasan keempat ya. Jadi untuk menentukan sikap, apakah kami selaku penuntut umum menerima putusan itu atau keberatan dengan melakukan upaya hukum banding. Ya. Jadi di situ pembahasannya. Nah, perlu juga diketahui bahwa upaya hukum dalam penegakan pidana pemilu ini, upaya hukum banding adalah upaya hukum terakhir. Jadi upaya hukum banding itu sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Cukup komprehensif ya Pak Wayan menjelaskan mulai dari pra adjudikasi sampai proses adjudikasi itu sendiri. Ya, di SAMI memang ada istilahnya itu pra penuntutan dan penuntutan. Jadi memang hukum acara yang berlaku di penegakan tindak pidana pemilu agak sedikit berbeda dengan hukum acara yang berlaku dalam kaitannya dengan tindak pidana umum pada umumnya. Ya. Tadi kan kita mengulas sedikit tentang proses ya Pak ya, mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi, tentunya kan pasti butuh juga kesiapan dari personil gitu kan Pak. Saya mau bertanya dari kedua narasumber, mungkin ke Pak Firman ya. Untuk di kepolisian sendiri Pak, kira-kira persiapannya dari segi personil untuk di Sentra Gakumdu itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk saat ini kita sudah menyiapkan sebanyak 9 orang. 9 orang. Ya, Oke. untuk personil yang nantinya akan ditugaskan pada Sentra Gakumdu. Di mana personil-personil ini pun juga itu kita seleksi. Nah, ada ketentuan dan syarat-syarat. Bagi personil nanti yang akan menempati sebagai penyidik di Sentra Gakumdu. Ya, dia tidak cacat, tidak pernah bermasalah. Itu ditentukan dari hasil keterangannya bahwa dia tidak pernah di sidang disiplin dan juga memiliki sertifikasi. Menjalankan ataupun melaksanakan nantinya proses penyelidikan dan penyidikan di Sentra Gakumdu. Kalau dari Pak Wayan, dari Kejaksaan sendiri bagaimana Pak persiapan personilnya nih Pak? Ya, baik. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri terkait dengan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pemilu ini. Memang perlu kita persiapkan sumber daya manusia yang lebih mumpuni dalam kaitannya dengan tindak pidana pemilu ini. Di samping memang hukum acaranya agak sedikit berbeda, kita juga dibatasi dengan waktu. Jadi setiap tahapan itu ada batas waktunya yang memang jauh lebih singkat dari hukum acara pidana. Nah, untuk itulah kami Kejaksaan Tinggi Riau khususnya dalam mensukseskan pemilu
tahun 2024 ini sudah ditunjuk dan ditugaskan oleh pimpinan untuk bergabung menjadi bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau dan sudah ditugaskan 9 orang jaksa di bidang tindak pidana umum. Memang sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan penyidik, di situ memang sebagaimana juga diamankan oleh Per Bawaslu 31 2018. Nah, di situ jaksa yang ditunjuk dan ditugaskan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini adalah jaksa-jaksa yang sudah berpengalaman dalam penanganan tindak pidana umum. Itu minimal punya pengalaman 3 tahun. Oke. Nah, itulah kami sudah sampaikan juga ke teman-teman di Bawaslu, sudah kami ditetapkan juga 9 orang dari Kejaksaan Tinggi Riau. Baik, tadi kan tidak terlepas terkait dengan proses yang speedy trial, mulai dari pra-adjudikasi sampai adjudikasi tadi, dan tentunya pasti tidak terlepas dari tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi. Nah, untuk itu kan pasti perlu kita adakan mitigasi ya untuk kendala dan tantangan-tantangan yang nanti dihadapi pada saat pelaksanaan di Sentra Gakumdu nanti. Nah, saya fokus ke Pak Firman, Pak. Kira-kira untuk di kepolisian, tantangan dan kendala yang dihadapi nanti ya, itu kira-kira seperti apa untuk di kepolisian sendiri? Baik, terima kasih. Nah, mungkin tantangan yang akan dihadapi nanti pada saat pemilu itu adanya money politik. Money politik, oke. Ya, mungkin yang mendapat meningkat nanti pada saat tahapan kampanye. Nah, di sini ya kita ya penyidik ataupun yang dari Sentra Gakumdu bekerja intens untuk melakukan pengawasan sehingga pelaksanaan dari pemilu ini dapat bermartabat dan juga dapat nanti hasilnya pemimpin-pemimpin yang dipilih itu jujur, adil dan bermartabat. Jadi kalau untuk kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh Gakumdu sendiri itu batas khususnya kepada penyidik itu dalam melakukan proses penyidikan mungkin keterbatasan waktu selama 14 hari. Nah, di mana banyak keterangan-keterangan, pembuktian-pembuktian ya yang mesti cepat harus dikejar selama dalam waktu 14 hari kerja. 14 hari. Oke. Nah, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana. Ya, mungkin minimnya transportasi ya dari provinsi untuk melakukan pendampingan kepada Gakumdu di kabupaten maupun kota. Kota, iya. Nah, selanjutnya mungkin kendala-kendalanya ya saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak-pihak itu yang tidak kompeten ataupun yang tidak ada kaitannya tentang peristiwa terjadinya pidana pemilu tersebut, serta ya keterbatasan adanya ahli ya di Provinsi Riau, yang mana mungkin untuk memperoleh keterangan ahli kita mencari ahli dari luar untuk biar lebih akurat di dalam hal pembuktian terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang ditangani. Mungkin itu. Oke, kalau dari Pak Wayan sendiri kira-kira gimana Pak tantangan dan kendala yang dihadapi mungkin dari kejaksaan ya Pak ya dalam Sentra Gakumdu nanti? Ya, baik, terima kasih. Jadi di bayangan saya itu tantangan terberat ke depannya itu berkaca dari pengalaman pemilu tahun 2019 kemarin itu jangan sampai lagi mewabahnya COVID-19. Jadi ini tantangan terberat di bayangan saya. Jadi di samping batas waktu penegakan tindak pidana pemilu itu yang dibatasi sedemikian rupa, jadi apabila nanti pandemi COVID-19 ini mulai mewabah dan mudah-mudahan tidak ya, nah itu kesulitan terbesar buat kami aparat penegak hukum
Jadi kendala-kendala itu akan muncul terkait dengan nanti menghadirkan saksi-saksi, menghadirkan terdakwa, menghadirkan ahli. Nah, di samping itu juga persidangannya. Ya, persidangannya bagaimana dalam penegakan hukum tindak pidana pada umumnya pada saat ini masih dilaksanakan persidangan secara online. Nah, inilah mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 ini. Di samping juga kendala secara geografis. Secara geografis tadi disampaikan oleh rekan penyidik, jadi sulit untuk menghadirkan saksi dengan jarak yang begitu jauh atau kendala lain terkait dengan geografis. Nah, kemudian dalam hukum acara tindak pidana pemilu ini juga dimungkinkan untuk dilakukan penegakan hukum secara in absentia. Jadi tanpa hadirnya tersangka atau terdakwa. Nah, tentu tugas kami berikutnya apabila ini dilakukan dengan in absentia, jadi tugas kami berikutnya yang menunggu itu adalah pelaksanaan eksekusi. Jadi kamilah jaksa selaku eksekutor untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tentu akan mengalami suatu tantangan atau kesulitan terkait dengan melaksanakan eksekusi terhadap terpidana yang tidak pernah hadir di dalam persidangan, yang penyidik saja kesulitan untuk menghadirkannya. Nah, itu tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum tindak pidana pemilu tahun 2024. Baik. Di sisi lain kan juga banyak kondisi geografis juga, Pak ya. Nah, itu dia mungkin tantangan itu mungkin prasarana dan sarana itu yang tidak memungkinkan untuk memfasilitasi apalagi pada saat pemanggilan dan juga pemeriksaan. Nah, peraturan pun sudah memudahkan ya, Pak ya, dengan in absentia. Berarti mulai dari tahap pelimpahan apa ya itu sudah dari tahap bisa penyidikan. Dari tahap penyidikan ya. Sampai tahap pra penuntutan ya untuk pra penuntutan sampai dengan penuntutan sendiri. Baik. Tadi kan kita berbicara tantangan ya, Pak ya, dengan kendala. Nah, kira-kira untuk menjawab itu, Pak, harapan yang dijadikan sebagai strategi atau solusi terkait dengan tantangan ini ke depanan itu seperti apa? Saya mulai mungkin dari Pak Wayan. Baik, terima kasih. Ya, memang itulah di satu sisi kita punya adanya tantangan seperti itu, namun dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum kita harus mencari strategi-strategi bagaimana hukum pemilu ini dapat kita tegakkan. Jadi kalau terkait dengan wabahnya pandemi COVID-19, memang pada tahap penuntutan di persidangan mulai COVID-19 kemarin sudah dilaksanakan persidangan secara online. Jadi persidangan secara online tanpa hadirnya pihak-pihak yang terkait dalam penanganan perkara itu di ruang persidangan. Jadi menggunakan teknologi yang ada. Jadi itu cukup membantu dalam proses penegakan hukum. Kemudian juga tentu kami juga berharap sebagaimana pengalaman pada pesta demokrasi sebelumnya, jadi kebersamaan kita di Sentra Gakumdu itu adalah hal yang utama. Jadi satu persepsi, satu langkah, satu gerak. Nah, itulah mudah-mudahan semua tindak pidana pemilu yang terjadi dapat kita selesaikan. Baik. Kalau dari Pak Firman sendiri, Pak, gimana? Terima kasih. Ya, harapan dari kami sebagai penyidik ya tidak beda dengan yang disampaikan oleh penuntut Pak Wayan, bahwa kita juga nanti penyidik-penyidik ya kan memiliki strategi-strategi dalam melaksanakan penyidikan, apalagi keterbatasan waktu. Ya, apabila nanti memungkinkan dengan adanya peraturan Bawaslu dapat diperpanjang dalam undang-undang, undang-undang pemilu, waktu yang dapat diperpanjang. Waktu kerja dalam proses penyidikan, dan juga kita adanya kebersamaan ya intent karena itu satu Sentra Gakumdu ya dalam menangani tindak dugaan ataupun tindak pidana pemilu yang
terjadi sehingga dapat memiliki kepastian terhadap perbuatan pidana pemilu yang terjadi. Dan mungkin ke depan juga harapannya pemilu ini dapat berjalan dengan jujur, adil, bersih, dan martabat. Amin. Sehingga nantinya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bermarwah dan bermartabat. Oke. Baik, terima kasih ya kedua narasumber, baik Pak Wayan, Pak Firman. Tadi kita sudah mendiskusikan mulai dari hal yang substansial, terus kita juga memperhatikan kesiapan, strategi, juga persiapan dari personel-personel yang ada di Sentra Gakumdu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kolaborasi yang bisa memperlancar segala perhelatan pemilu melalui Sentra Gakumdu, baik itu dari temuan maupun laporan terkait dengan dugaan tindak pemilu. Ya baik, sebelum podcast ini kita tutup, mungkin saya meminta kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement mungkin, baik itu harapan, kesimpulan terkait dengan topik yang kita bicarakan pada hari ini. Ya. Boleh, Pak Wayan? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini adatnya Melayu ya, jadi saya coba pakai pantun untuk closingnya. Mancing bawal, panas berkeringat. Cakep. Pakai tanjak berwarna biru. Kita kawal pestanya rakyat. Oke. Kejaksaan siap tegakkan hukum pemilu. Mantap. Dan pesta demokrasi tahun 2024 ini sesuai jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Mari kita jadikan tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari kasih suara. Oke, baik, terima kasih atas closing statement dari Pak Wayan. Tadi kan Pak Wayan udah pantun nih. Sekarang saya coba tantang untuk Pak Firman memberikan pantun juga sekaligus closing statement kita pada hari ini. Silakan Pak Firman. Terima kasih. Jadi kalau karena kita di bumi Melayu, ya tidak lepas dari pantun. Jadi saya mencoba ini pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di depan rumah. Kita sukseskan pemilu nanti untuk Indonesia lebih cerah. Oke, amin amin. Mudah-mudahan pemilu kita di tahun 2024 mendatang bisa lebih cerah seperti pantunnya Pak Firman. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Wayan, Pak Firman atas diskusi kita hari ini. Mungkin kalau tadi Pak Wayan sama Pak Firman baca pantun, saya baca adagium aja. Kebetulan kita sama-sama orang hukum kan. Kalau berbicara penegakan itu kan pasti kita teringat dengan adagium fiat justitia ruat colum gitu. Sekalipun dunia itu runtuh, hukum itu harus tetap ditegakkan gitu. Nah, dengan adanya speedy trial yang ada di Sentra Gakumdu, proses yang panjang tadi seperti dijelaskan Pak Wayan, semoga dengan adanya Sentra Gakumdu tidak mengganggu dan tidak menghambat proses penegakan tindak pidana pemilu untuk pemilu di tahun 2024 nanti. Terima kasih banyak Pak Firman, Pak Wayan atas kesempatannya untuk hadir di sini diskusi dengan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakumdu. Semoga diskusi-diskusi kita pada hari ini tidak sampai di sini saja dan berlanjut sampai diskusi-diskusi selanjutnya. Dan juga kepada sahabat Bawaslu, tentunya kalau misalnya ada topik-topik menarik terkait dengan kepemiluan, boleh nanti di komen pada akun Bawaslu Riau di akun YouTube di bawah video ini. Saya Laude Muhammad Aulia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izinkan saya mengucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.